Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan dosen yang terhormat, izinkan saya Melinda Aryani dan rekan saya yaitu Rini Novianti dari kelompok 12 atau kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Baik, sebelumnya di sini ada konsep tentang problematika pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, tentang pengertian problematika pendidikan Indonesia. Yang kedua, yaitu contoh dari problematika pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah solusi dari problematika pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih pengertian dari problematika itu? Problematika pendidikan adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris problem, artinya soal, masalah atau teka-teki. Juga berarti problematis, yaitu ketidaktentuan. Tentang pendidikan banyak definisi yang berbagai macam. Namun secara umum ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atau dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Definisi pendidikan secara lebih khusus sebagaimana dikemukakan oleh Ali Saifullah bahwa pendidikan ialah suatu proses pertumbuhan di dalam mana seorang individu dibantu pengembangannya, daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif daya pengetahuan, afektif, aspek sikap, maupun psikomotorik, aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Persoalan-persoalan pendidikan tersebut menurut secara garis besar meliputi hal sebagai berikut: adanya ketidakjelasan tujuan pendidikan, ketidakserasian kurikulum, ketidaktenaga pendidikan yang tepat dan cakap, adanya pengukuran yang salah ukur, serta terjadi kekaburan terhadap landasan tingkat-tingkat pendidikan. Yang pertama, yaitu ketidakjelasan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 telah disebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang pada intinya ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan seterusnya. Namun, dalam kenyataan yang terjadi terhadap tujuan pendidikan yang begitu ideal tersebut belum mampu menghasilkan manusia-manusia sebagaimana yang dimaksud dalam tumpukan kata-kata dalam rumusan tujuan pendidikan yang ada. Yang kedua, ketidaksamaan keserasian kurikulum. Kebanyakan kurikulum yang dipergunakan di sekolah-sekolah masih berisi tentang mata pelajaran yang beraneka ragam, sejumlahnya jam-jam pelajaran dan nama-nama buku pegangan untuk setiap mata pelajaran, sehingga pengajaran berlangsung kebanyakan menanamkan teori-teori pengetahuan terus-menerus berakibat para lulusan yang dihasilkan kurang siap pakai, bahkan miskin keterampilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memproduktivitas di tengah-tengah masyarakat. Karena muatan kurikulum yang diterima di sebuah sekolah memang tidak dipersiapkan untuk menjadikan kelulusan dan peserta didik untuk dapat mandiri di masyarakat. Yang ketiga, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap. Masih banyak dijumpainya suatu slogan yang berbunyi tak ada rotan, akar pun jadi, menunjukkan suatu gambaran betapa rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang ada, karena
harus dipegang oleh tenaga-tenaga pendidikan yang bukan dari ahlinya. Yang keempat, adanya pengukuran yang salah ukur. Dalam masalah ini, pengukuran terhadap hasil belajar sering disebut dengan istilah ujian atau evaluasi. Ternyata, dalam prakteknya terjadi ketidakserasian antara angka-angka yang diberikan terhadap anak didik. Sering tidak objektif, di mana pencantuman angka-angka nilai yang begitu tinggi sama sekali tidak sepadan dengan mutu real pemegang angka-angka nilai itu. Dan yang kelima, adanya kekaburan landasan tingkat-tingkat pendidikan. Selama bertahun-tahun nampaknya tidak ada yang meninjau kembali tentang perjenjangan antara tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat keperguruan tinggi. Merupakan salah satu usaha wujud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menuntun generasi penerusnya. Nah, problematika di Indonesia saat ini muncul secara kompleks karena adanya perkembangan zaman dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Nah, problematika pendidikan di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu satu, kurikulum. Kurikulum dianggap sebagai dokumen sakti bagi para pengajar atau bagi guru. Nah, saat ini guru tidak takut untuk berinovasi dan juga untuk berkreasi karena adanya guru selalu dikejar-kejar target kurikulum, padahal pelaksanaan pembelajaran mengalami berbagai situasi yang berbeda setiap tahunnya atau setiap semesternya. Oleh karena itu, substansi kurikulum padahal kepadatan materi tidak signifikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Ini juga merupakan salah satu sebab bahwa materi yang dijabarkan di kelas kurang bermakna dan juga kurang terlihat relevansinya bagi siswa. Yang kedua adalah biaya. Ya, biaya pendidikan di Indonesia cenderung lebih mahal daripada di negara-negara lain karena sebagian besar masyarakat masih menganggap biaya di Indonesia itu mahal. Kita lihat contoh real mengenai program belajar wajib 9 tahun yang sejatinya masih banyak yang menjadi PR bagi kita karena pada kenyataannya anak-anak yang usianya sekolah dan tidak bersekolah atau putus di tengah jalan karena persoalan biaya. Padahal ada dana bantuan dari pusat, tapi ada saja pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sekolah dengan berkedok kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Tapi tidak serta-merta menyalahkan sekolah saja. Praktek di luar dana bantuan dari pusat tidak utuh sampai di sekolah, entah tingkat mana dana-dana tersebut dipangkas oleh oknum-oknum yang terhormat. Ketiga adalah problematika pendidikan di Indonesia, yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya pendidikan itu menciptakan siswa yang memiliki daya nalar tinggi, memiliki kemampuan analisis tentang apa yang terjadi hingga bila diterjunkan di suatu permasalahan akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Akan tetapi pada fenomenanya pendidikan itu dapat pula menyesatkan. Bisa kita lihat dari kasus-kasus yang ijazahnya diperjualbelikan dan tidak bisa kita pungkiri banyak pejabat yang membelinya. Jika kita pikirkan, berarti asal kita memiliki uang, kita tidak perlu lagi bersekolah. Ijazah tinggal kita beli saja. Bagaimana kondisi bangsa ini jika semua orang berpikiran seperti itu? Yang keempat yaitu ujian nasional. Kontroversi mengenai pelaksanaan ujian nasional atau UN sudah mewancana sejak tahun pelajaran 2002 atau 2003. Pada tahun tersebut banyak pihak merasakan penyimpangan dari pelaksanaan UN. Yang pertama, bahwa dinilai dalam UN hanya aspek kognitif peserta didik, padahal dalam kependidikan kemampuan peserta didik melalui 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Penyimpangan pemerintah hal ini tentunya merampas hak guru dalam
melakukan penilaian. Ketiga yaitu mengabaikan unsur penilaian proses. Dan penyimpangan yang keempat yaitu UN memberikan beban sosial dan psikologis kepada siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang di-UN-kan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Indonesia merupakan kepulauan di mana banyak daerah di pelosok negeri masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai khususnya dalam bidang pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan masalah yang sering dikeluhkan bagi pihak sekolah, baik itu guru, orang tua, dan siswa. Sarana dan prasarana memang kurang memadai khususnya di sekolah pedesaan atau yang ada di pelosok negeri. Nah, yang terakhir yaitu solusi problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terkotak-terkotak, tetapi harus ditempuh dalam suatu tindakan menyeluruh. Misalnya, jika pemerintah hanya memiliki anggaran, tapi sumber daya mutu pendidikan masih rendah, maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai. Nah, jika kita lihat melalui permasalahan kurikulum, hal yang dapat kita lakukan adalah pelaksanaan dan tuntutan yang diberikan kepada pelaksanaan kurikulum ini. Contohnya, jika guru di sekolah diberikan kelulusan dalam menjalankan kurikulum atau asal masih berada pada koridornya, maka guru janganlah dituntut untuk menghabiskan materi. Bukankah pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa benar-benar memahami materi walaupun sedikit daripada banyak tapi tidak diketahui hanya permukaannya saja. Menyoal masalah biaya, jika semua pemangku pendidikan menjalankan program pendidikan dengan benar, yang hanya didasarkan pada ijazah dan kelulusan UN, ijazah memang penting untuk menunjukkan legalitas kemampuan kita, akan tetapi hendaknya yang memerlukan ijazah ini lebih menekankan proses perolehan ijazah. Tidak ada bedanya UN. Sebenarnya pelaksanaan UN masih relevan, tetapi dalam prosesnya masih ada yang perlu kita benarkan atau kita benahi. Contohnya, standar kelulusan yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi ini dan lingkungan masing-masing siswa. Jika menyangkut masalah sarana dan prasarana, tentunya kita akan berpulang lagi pada yang sudah dibahas bahwa semua harusnya dikembalikan lagi kepada pemerintah. Oleh sebab itu, berdasarkan pembahasan di atas, untuk mengatasi problematika pendidikan di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, di mana problematika pendidikan Indonesia dilihat saat ini adalah rendahnya layanan pendidikan Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, dan rendahnya kemampuan literasi anak di Indonesia, dan banyak hal lainnya. Maka yang bertugas untuk memperbaiki problematika yang ada dalam dunia pendidikan itu bukanlah hanya pemerintah saja, tetapi organisasi yang ada dalam sekolah tersebut seperti guru, kepala sekolah, wakil sekolah, dan lainnya yang dapat merubahnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan kerjasama yang baik, maka tujuan pendidikan yang kita inginkan akan tercapai dengan baik. Nah, baik, itu adalah presentasi dari kami dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun kurang dalam materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.